Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Riza Fitria. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak SMP Sunan Giri Penganti. Masih bersemangat ya, bersemangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah ya. Jadi kita harus tetap semangat. Jangan lupa mandi, sarapan, serta awali hari kita dengan berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Sudah pernah kita bahas ya, ketika bab 1 kemarin, kita sudah menyinggung tentang suhu. Bagaimana cara mengkonversi, merubah skala suhu sudah kita pelajari pada bab 1. Sekarang kita akan belajar secara detail kembali tentang suhu ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan definisi suhu ya. Apa itu suhu nantinya? Kemudian menjelaskan berbagai jenis termometer. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah menentukan skala termometer berskala dengan membandingkan termometer tak berskala. Baiklah. Yang pertama, jenis-jenis termometer. Kira-kira sebelum kita lanjutkan ke termometer, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah itu definisi dari suhu. Nah, suhu adalah derajat panas suatu benda ya, derajat panas suatu benda. Perhatikan di sini ada alat pengukur suhu. Apa alat pengukur suhu? Termometer. Termometer di sini semakin angkanya itu menunjukkan ke atas, maka dia semakin tinggi suhunya. Ya, semakin ke bawah maka suhunya semakin dingin. Nah, ya, jadi itu alat termometer. Termometer ya. Adakah yang sudah punya termometer di rumah? Mungkin di rumah kebanyakan termometer yang dipakai adalah digital ya, yang biasanya diletakkan di ketiak atau yang biasanya juga bisa di dalam mulut ya. Itu untuk mengetahui derajat panas suatu benda. Baiklah, yang pertama jenis-jenis termometer. Nah, silakan dilihat di buku kalian, juga ada di LKS halaman 67. Di situ ada penjelasan secara detail tentang jenis-jenis termometer. Ada termometer zat padat ya, biasanya kalau zat padat itu berisi kawat ya, platina begitu, seperti ini termometernya ya. Kemudian ada termometer zat cair. Termometer zat cair itu berarti berisi zat cair di dalamnya. Zat cair apakah yang biasa digunakan pada termometer? Adalah raksa dan alkohol. Jadi tidak digunakan air ya. Kenapa kok tidak digunakan air? Padahal air itu harganya murah dan mudah didapat. Tapi air itu memiliki banyak kelemahan apabila dimasukkan ke dalam termometer. Jadi di situ digunakan raksa atau juga bisa alkohol. Apa keunggulan raksa dan alkohol? Silakan kalian baca di halaman 67, itu ada lengkap ya. Kalian baca sendiri. Pengisi termometer raksa atau ada yang alkohol. Kemudian termometer gas ya. Ada juga di halaman 68 tentang termometer gas. Termometer kristal cair dan termometer digital. Ini yang biasanya ada di rumah ya. Siap-siap saja termometer, karena kalau suhu badannya sampai meninggi, tinggi banget, tinggi sekali, maka harus diturunkan ya, jangan sampai suhu tubuhnya sangat tinggi, nanti malah jadi berbahaya. Nah, yang kedua skala termometer. Sudah pernah kita pelajari skala termometer itu ada apa saja? Ada Celsius, ada Reaumur, Fahrenheit, ada juga Kelvin. Ini yang disebut dengan berskala ya. Ada skalanya, memiliki nama skala. Ada termometer itu yang tak berskala, jadi buatan sendiri. Jadi nanti itu diumpamakan X atau bisa Y gitu ya, karena tidak memiliki skala. Yang ini sudah secara internasional, ini ada
Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalian pelajari pada tabel ini adalah rumus umum penting bagaimana cara merubah skala termometer, Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Nah, ya. Atau kalau perlu ditulis kembali di buku tulis IPA, di buku catatan. Kalau Kelvin menuju Celsius dikurangi 273. Kalau Celsius menuju Kelvin ditambah 273. Begitu ya. Ini adalah rumus penting. Begitu juga yang di atas ini. Ini namanya, ini untuk termometer yang tidak berskala. Nah, langsung kita coba contoh soal ya. Sebelum kita nanti latihan soal, kita pahami dulu contoh soal berikut ini. Yang pertama, 100 derajat Reaumur berapa Celsius? Nah, kita lihat kembali pada rumus yang ini tadi. Reaumur berapa Celsius, begitu ya. Nah, berarti Celsius ini dari Reaumur. Maka perbandingannya 5/4. Perbandingan ini dari mana? Dari skala yang didapat ini pada tiap-tiap skala. Reaumur 80, Celsius 100, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Akhirnya disederhanakan jadi skala ini ya. Reaumur itu 4, Celsius itu 5, kalau Fahrenheit itu 9 ya. Kita kembali tadi pada soal. Reaumur jadikan Celsius, maka rumusnya, nah Celsius yang ditanyakan, maka 5-nya di atas, C itu 5/4 kali derajat Reaumurnya berapa? 100. 100 dibagi 4 ada 25. 25 dikali 5, 125, betul, begitu ya. Begitu juga dengan misalnya yang kedua adalah Celsius menjadi Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu 9 per Celsiusnya 5 dikali derajat Celsiusnya berapa ini? Nomor 2, 50. Kita masukkan 50. Jangan lupa untuk ditambah 32 karena menuju Fahrenheit itu harus ditambah 32. Kalau sebaliknya dari Fahrenheit ke Celsius dikurangi 32. Kita coret ini, 50 dibagi 5, 10. 10 kali 9, 90, ditambah 32, 122. Begitu ya. Itu. Kemudian nomor 3, 104 Fahrenheit jadikan Reaumur. Kita bisa lihat rumus pada sini tadi. Fahrenheit dijadikan Reaumur. Nah, Reaumur dari Fahrenheit 4/9. Dikali Fahrenheit dikurangi 32. Kita kembali. Nah, 4/9 dikali Fahrenheit. Fahrenheitnya berapa anak-anak? 104. 104 dikurangi 32. Ini dikurangi dulu ya. Dikurangi dulu. Jangan dicoret dulu dengan 9. 104 dikurangi 32 ketemu 72 kan? Baru 72 dibagi 9. Berapa? 8. 8 dikalikan 4, 32 ya. Terakhir 200 Kelvin jadikan Celsius. Ingat kalau dari Kelvin menuju Celsius dikurangi 273. Jadi kalau Kelvin ke Celsius tidak pakai perbandingan ya. Langsung dikurangi saja 273. Ketemu berapa? 200 dikurangi 273 ketemunya negatif 73. Nah, ini contoh soal. Nah, untuk tugasnya nanti menyusul. Sebelum kita menuju ke tugas, coba kalian cermati di LKS halaman 70. Di situ ada juga contoh soal beserta ada pembahasannya. Kalau dari penjelasannya Bu Riza ini tadi kurang jelas, maka kalian coba contoh soal yang ada di LKS itu halaman 70. Apakah nanti hasilnya sama seperti yang ada di LKS ya. Untuk tugasnya nanti menyusul. Sekian dari Bu Riza untuk pertanyaan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Lebih lengkapnya nanti kita berkomunikasi melalui WhatsApp group. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.